Guru Yai Mim keluarin video baru gitu, bukan terbaru sih, video lama, video yang waktu itu ada mahasiswa yang kuliah di rumah Yai Mim itu loh, yang sama Sahara di Son Jatilan itu. Nah itu kan di situ tuh Sahara marah-marah gitu sama suaminya ke Yai Mim, ya masalah karena mahasiswanya pada joget-joget di depan rumahnya Sahara itu. Nah terus kan kemarin dia habis preskon ya sama ke kuasa hukumnya, habis pemeriksaan itu kan kuasa hukumnya bilang dia terganggu trauma gitu karena masalah pelecehan itu, dan ada psikologis gitu yang kena gitu karena pelecehan itu. Tapi kalau melihat video yang di share sama Burus, mana ada traumanya. Orang trauma diperlakukan buruk atau dilecehkan itu boro-boro nemuin pelakunya, ngelihat aja kita takut ya kan. Lah ini dia nendang-nendang gitu, maki-maki. Terus traumanya di mana? Wis to Zahra, wis to menang to. Awakmu iki gek ngruwet-ngruweti urip. Wis to nikmati uripmu wae, wis to, wis. Gek damai gek apa tapi kon lambene iki rodok ndrodok ngono lho. Ku lho wong tuwa. Ya, sedangkan Pak Yai Mim kan wis ngajak damai to, tapi lambemu iki ra iso ditampa nang masyarakat. Terus-terusan dari awal up video tekan saiki kon lambene ra iso mbok rem. Ngono lho Zahra. Sakno, iki dudu sakno Pak Yai, tapi sakno dirimu. Sakno dirimu terus-terusan ngono. Semakin awakmu kepanasan, Pak Yai iki semakin tenang. Malah awakmu semakin keblebe. Ibaratnya kon iki mlebu lautan tanpa sadar kok ambek terus ke bawah dan lautan itu sendiri tenang tanpa ada orang tahu. Pak Yai Mim itu lautan, semakin kamu dalam airnya nggak beriak ya, nggak ada tuh sejarahnya. Semakin kamu dalam semakin beriak airnya tuh nggak ada, kecuali memang kekuatanmu tuh besar. Tapi kamu itu di tengah lautan, kamu itu teriak gitu ya. Ibaratnya seganas-ganasnya hiu, kalau dia di daratan dia hanya sebuah makanan harimau. Sebaliknya seganas-ganasnya harimau kalau di lautan dia hanya pencuci mulutnya hiu. Itu loh Mbak. Jadi udah deh, udah jangan terus-terusan tenggelam, kasihan nanti kamu nggak bisa naiknya, susah nanti naiknya. Udah slow aja, slow, udah nikmati proses hukumnya karena memang sudah terbukti kamu melakukan hal-hal yang melawan hukum. Sekarang kamu tinggal memperbaiki hatimu, pikiranmu biar tenang gitu. Kalau kamu terus-terusan seperti itu ucapanmu, kamu dijerat pasal berlapis. Kita sebagai netizen itu cuma kasihan sama kamu, nggak lebih ya. Jadi mohon udah yang slow aja hidupmu, kasihan masa depanmu. Anjen kabeh ku lho gara-gara Mbak Zahra. Cobalah Mbak Zahra gak posting video nih Yai Mim terus viral. Ayo aku gak kenal tau siapa Yai Mim. Dan ngerti gak Mbak Zahra? Sekarang itu aku berasa jadi mahasiswa online Yai Mim. Dan itu semua gara-gara sampean. Matur suwun lho Mbak Zahra. Matur suwun wis memviralkan Yai Mim sehingga sekarang itu Yai Mim menjadi salah satu sosok panutan lah ya. Beliau itu memang seorang ahli tasawuf, ahli torikoh, ahli sodakoh, ahli qiyamul lail, dan semua yang keluar dari kata-kata beliau itu penuh makna untuk menjalani hidup ini. Iya nggak sih? Iya. Kalau melihat marahnya Mbak Zahra itu sebenarnya seperti menutupi atau melindungi sesuatu dalam dirinya. Astagfirullahaladzim, Mbak Zahra ngakunya santri, tapi kok ngomongnya kasar banget, nggak ngontrol emosi dan nggak punya attitude kepada orang yang lebih tua daripada Mbak Zahra. Kenapa Mbak Zahra teriak-teriak sambil ngomong kasar kayak preman? Nih gua nonton videonya aja tuh kayak mikir kayak, nih emang nggak takut lehernya tuh, urat lehernya putus gitu, kayak lagi teriak-teriak terus cetus gitu putus kan. Lagi juga Pak Yai Mim juga dengar pasti Mbak ngomongnya datar aja, ngomongnya lembut gitu Mbak, jangan teriak-teriak. Pak Yai Mim juga dengar Mbak, ini udah ngomongnya kasar, teriak-teriak, aduh. Nah itu kan
udah bertingkah dia gitu loh. Di video ini dia kan udah paham, udah tahu gitu loh. Udah tahu kan Pak Yai Mim ini mau menjelaskan tapi tidak mau mendengar. Tapi si betina Sahara ini bertingkah gitu loh, ngata-ngatain Pak Yai Mim cabul gitu loh. Tapi mana nggak ada buktinya. Tapi di video-video yang apa itu sebelumnya itu, saat istri Pak Yai Mim berangkat haji, itu yang katanya si Sahara yang suka merawat rumahnya Pak Yai Mim. Terus yang minta dicabulin itu siapa? Si Sahara gitu loh. Si Sahara yang ngajak sebenarnya itu. Tapi Pak Yai Mim tidak mau meladeni. Nah, berhubung tak mau meladeni, murkalah si betina Sahara ini gitu loh. Sebenarnya itu permasalahannya. Murkalah si betina Sahara ini. Takut kebongkar rahasianya sama si Agil gitu loh, sama Pak Yono gitu loh. Dia sendiri kan, Pak Yai Mim ngomong pelan-pelan, si Sahara bentak-bentak, cabul apa sampai angkat-angkat kaki itu. Aduh, si betina ini. Udah gas, lanjut sampai habis. Saya salut dengan seorang Yai Mim yang mampu menahan diri dan dengan tenang menghadapi cacian dari Ibu Sahara dan Pak Syofan yang begitu keras. Butuh pengendalian diri yang kuat untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Belum tentu kita semua mampu menahan emosi kita ketika menghadapi situasi yang seperti ini. Ini adalah hal yang perlu kita belajar bersama, bagaimana tetap tenang, mengendalikan diri, mengendalikan emosi kita ketika menghadapi orang yang penuh amarah, supaya kejadiannya tidak tambah semakin runyam. Terima kasih.